Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Di sini saya ditemani oleh Ibu Kurnia Dwi Cahyarini, Kepala TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Istiqomah? Iya, begini Ibu. Izinkan saya melakukan tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu pada modul 3.2. Saya akan melaksanakan aksi nyata, Ibu. Iya, jadi saya di sini akan melakukan wawancara dengan Ibu. Oh iya, silakan. Iya. Baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait aksi nyata modul 3.2, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Coba saya jawab ya. Saya selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, terlebih dahulu akan saya lakukan. Saya akan memahami kasusnya seperti apa, kemudian menganalisis seperti apa kasusnya yang terjadi itu seperti apa, sehingga nanti dalam mengambil keputusan tidak salah. Seperti ketika di sini ada kasus di awal tahun pelajaran kemarin, ada seorang anak yang bernama Mas Fatir. Ya, Mas Fatir itu baru saja ditinggal meninggal oleh ayahnya, sehingga ketika di sekolah itu dia masih mengalami trauma yang sangat mendalam. Karena Mas Fatir itu sangat dekat dengan ayahnya, sehingga dia merasa sangat kehilangan ayahnya. Ya. Jadi di sekolah pun dia masih merasa trauma sekali, sehingga ibunya harus selalu di sampingnya. Walaupun di dalam kelas maupun setelah bermain dengan teman-temannya juga, Mas Fatir tetap tidak mau ditinggal. Nah, trauma itu yang belum bisa hilang. Ya, jadi Mas Fatir itu masih merasa khawatir apabila ibunya pergi meninggalkan seperti ayahnya seperti itu. Karena ceritanya itu waktu itu ketika ayahnya sakit itu, saat dibawa ke rumah sakit itu, Mas Fatir itu sedang tidur. Nah, sampai dengan ayahnya meninggal itu Mas Fatir belum pernah ketemu ayahnya lagi. Nah, itu yang menyebabkan trauma yang sangat mendalam. Satu sisi Bu Istiqomah, kami juga menginginkan di kelas itu kondisinya nyaman, ya. Anak-anak juga ingin belajar nyaman. Kemudian bu gurunya juga dalam mengajar juga merasa nyaman, dan itu kedua-duanya juga benar. Saya merasa kasihan dengan Mas Fatir ya Bu. Saya bagaimana ya bila Mas Fatir itu ditinggal ibunya nanti nangis dan sebagainya, itu karena dia masih merasa trauma. Jadi saya juga merasa kasihan dengan Mas Fatir, dan juga saya juga di kelas itu juga harus ada rasa nyaman. Jadi iya Bu, dan itu dua-duanya itu permasalahannya sama-sama benar. Iya, menurut Ibu bagaimana ya? Oh iya, memang Ibu, Ibu tadi dalam mengidentifikasi kasus itu, Ibu tadi memahami ya Bu, memahami dan menganalisis kasus-kasus yang terjadi. Seperti tadi yang kasus yang Ibu alami itu terkait dengan trauma murid ya, karena yang namanya Mas Fatir, karena dia ditinggal meninggal oleh ayahnya, sehingga dia itu di sekolah masih ditungguin, takut ditinggal pergi juga oleh ibunya, begitu ya Bu. Ya, jadi dengan Ibu memahami dan menganalisis kasus tersebut, itu adalah suatu cara untuk Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, di situ tadi merupakan kasus dilema etika ya Bu, begitu ya Bu. Iya, karena di situ merupakan
pengambilan keputusan yang sama-sama. Iya, betul sekali. Iya. Itu Karena tadi saya merasa kasihan dengan Mas Fatih, iya, masih mengalami trauma. mm-mm. Agar kami juga, murid saya juga ingin belajar secara nyaman. Iya, betul sekali ya begitu. Nah, untuk selanjutnya Ibu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, yang harus dipertimbangkan di sini adalah saya harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan yang keputusan itu memiliki rasa peduli dan kasih sayang, dengan memberi kesempatan dulu kepada Mas Fatir dan ibunya, nanti dicoba dulu bagaimana kalau Mas Fatir ditinggal, apakah dia masih menangis atau tidak ya. Tetapi setelah dicoba, ini juga dicoba sudah 1 bulan lebih, tapi ternyata Mas Fatir masih menangis terus. Ya, tapi ibunya itu sudah ada usaha, ibunya sudah ada usaha untuk mencoba membujuk Mas Fatir, kemudian teman-temannya juga, akan tetapi masih belum berhasil. Tapi itu kami sekolah juga tidak tinggal diam ya. Selaku wali kelasnya juga sudah mendekati, teman-temannya juga sudah mendekati. Bagaimana biar Mas Fatir ditinggal ibunya tetap nyaman ya, walaupun di awal-awalnya ya ditinggal nangis dan sebagainya, dia tantrum dan sebagainya, tapi lama-lama alhamdulillah Mas Fatir sudah mau ditinggal ya. Tapi ketika misalnya kok Mas Fatir belum mau ditinggal, itu kita sekolah harus mempunyai kebijakan atau keadilan yang bisa digunakan bersama, agar semua merasa ada nilai kebersamaan dan keadilan gitu. Ya, Bu. Jadi di sini Ibu dalam membuat keputusan itu mempertimbangkan nilai rasa peduli dan kasih sayang begitu ya Bu. Karena tadi seperti kasus yang dialami itu terkait dengan rasa trauma, jadi di sini kepedulian dan rasa kasih sayang itu sangat berperan penting di situ ya Bu ya. Nah, Ibu juga ketika nilai rasa peduli dan kasih sayang sudah diterapkan di situ, juga tidak lepas dari nilai keadilan dan kebersamaan gitu ya Bu, luar biasa sekali. Nah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah seperti kasus yang terjadi pada Mas Fatir dan yang lainnya, itu yang akan saya lakukan. Saya selaku kepala sekolah akan memahami dulu kasusnya seperti apa, kemudian saya akan mencoba menganalisis kasus yang terjadi agar saya dalam mengambil keputusan tidak salah. Dan selanjutnya saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan guru, kemudian dengan orang tua atau wali murid yang lain. Kita bisa mengambil informasi dari wali murid, misalnya yang dekat rumahnya dengan Mas Fatir, bagaimana Mas Fatir di sekolah, kemudian bagaimana orang tuanya dan sebagainya, agar saya mengambil keputusannya tidak salah. Kemudian langkah yang selanjutnya, saya akan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan saya ambil, bagaimana dampaknya untuk anak, kemudian dampak untuk orang tua, dan dampak untuk sekolah juga. Dan kemudian yang terakhir, dalam mengambil keputusan itu adalah saya harus mengambil keputusan yang terbaik, dan saya yakin keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Gitu Bu Istiqomah. Iya, luar biasa ya Ibu. Ada beberapa langkah yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan Ibu. Tadi yang pertama Ibu memahami dan juga berusaha menganalisis yang terjadi. Ya. Selanjutnya Ibu juga melakukan diskusi dengan teman-teman itu, hal yang tidak boleh ditinggalkan. Iya, betul sekali.
Nah, setelah Ibu berdiskusi juga Ibu mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan diambil begitu ya Bu, agar nantinya juga mengambil keputusan yang terbaik. Ya, baiklah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu antara lain adalah saya harus bermusyawarah ketika ada kasus yang terjadi di lembaga ini. Jadi saya tidak boleh memutuskan sendiri Ibu, karena di sekolah ini itu ada saya selaku kepala sekolah, kemudian ada guru, kemudian ada tenaga administrasi, ada bapak komite, dan juga ada wali murid. Jadi saya di sini harus melibatkan mereka untuk pengambilan keputusan, dan saya harus yakin keputusan ini adalah keputusan yang terbaik yang nantinya akan berdampak baik untuk sekolah ini juga. Selain itu juga saya akan mencari alternatif atau solusi lain yang bisa dilakukan agar kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi Ibu itu dalam mengambil keputusan yang dianggap efektif tadi, Ibu melakukan musyawarah begitu ya Ibu dengan semua warga sekolah Ibu. Juga selain itu Ibu juga mencari alternatif atau solusi yang lain agar kasus yang dialami tersebut dapat terselesaikan dan menemukan suatu solusi begitu ya Bu. Ya, baiklah Bu, untuk selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya ya Bu, kasus dilema etika itu adalah permasalahan yang memang agak sulit ya Bu untuk diputuskan. Karena ini menyangkut hal yang sama-sama benar. Nah, ini tantangan Bu. Tapi merupakan tantangan kita semua. Tetapi ini akan saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dengan aturan yang berlaku Bu. Karena di sini di sekolah di lembaga pasti ada suatu aturan atau tata tertib yang berlaku, sehingga itu nanti akan menjadi terakhir ya Bu, itu bahwa itu adalah keputusan nanti akan kita kembalikan kepada aturan yang ada di sekolah ini, sehingga aturan yang berlaku itu terhadap sesama warga sekolah itu tidak akan merugikan kita. Jadi Ibu di sini tadi melihat bahwa yang namanya kasus dilema etika itu sama-sama benar, sehingga itu memang sulit untuk diputuskan begitu ya Bu. Jadi tapi di sini Ibu itu berpegang teguh pada bahwa aturan yang berlaku. Iya betul, ada aturan yang berlaku. Dan juga kepedulian terhadap sesama tadi ya Bu yang harus dipertimbangkan begitu ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ketika kita mengalami kasus dilema etika itu tergantung seberapa mendesak permasalahan ini harus segera diselesaikan. Ya, kalau memang permasalahan ini harus segera diselesaikan, ya kita harus segera mengambil keputusan dan langkah agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi apabila ini kok permasalahan kok dalam pengambilan keputusan kita masih memerlukan waktu atau kita membutuhkan pihak-pihak lain yang terlibat untuk menyelesaikan masalah ini, ya kita akan membuat jadwal
kapan kira-kira penyelesaian ini harus diselesaikan, yaitu dengan melibatkan warga sekolah atau orang-orang yang memang bisa menyelesaikan permasalahan, membantu menyelesaikan permasalahan ini. Itu Iya. Iya, jadi ibu melihat kasus itu perlu diselesaikan dengan segera atau tidak begitu ya Bu ya. Iya, apakah mendesak atau tidak begitu ya Bu. Kemudian ibu juga melihat kasus itu apakah bisa diselesaikan untuk kedepannya segera atau kalau memang itu bisa diselesaikan besok, jadi ibu membuat jadwal juga ya Bu, kalau memang begitu ya Bu. Oh iya begitu. Nah ibu, untuk selanjutnya ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Saya sebagai kepala sekolah tentunya harus bisa mempunyai keputusan yang terbaik apabila terjadi permasalahan dilema etika di lembaga ini. Akan tetapi dalam mengambil keputusan saya tidak sendiri. Saya akan melibatkan rekan-rekan saya, rekan guru maupun wali murid, bapak komite, dan semua warga sekolah yang ada di sini. Apabila memang keputusan itu harus diputuskan bersama, sehingga akan menjadi keputusan yang terbaik. Seperti itu sekali. Jadi ibu di sini melibatkan warga sekolah begitu ya Bu ya, agar nantinya keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang terbaik. Nah ibu, untuk pertanyaan selanjutnya itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa semua persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Dan semua persoalan itu bisa kita diskusikan bersama. Kita tidak bisa memutuskan sendiri, karena di lembaga ini itu ada warga sekolah yang memang harus dilibatkan dalam semua kegiatan, maupun apabila terjadi persoalan yang harus mempertimbangkan baik dampak positif maupun dampak negatifnya, sehingga keputusan yang diambil itu akan menjadi keputusan yang terbaik. Seperti itu. Iya, jadi pembelajaran yang ibu petik itu tadi, jadi semua persoalan itu pasti ada jalan keluarnya ya Bu ya. Di sini ibu mendiskusikannya bersama-sama dengan warga sekolah, semua warga sekolah ya, agar nantinya keputusan yang diambil itu tidak keliru ya Bu ya, merupakan keputusan yang terbaik. Ya, baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama. Iya, terima kasih sekali.